Halo saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam pekerjaan Allah dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu. Pertanyaan yang diajukan minggu lalu adalah, apakah seorang pengajar Alkitab dapat mengajar di luar ajaran Kristus, dan apakah dapat dikatakan pengajar palsu? Nah, saudara, bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan hal ini? Nah, ini yang saudara kita akan bahas bersama. Namun sebelumnya, saudara, kita akan membahas bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Aba yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi, laut dan segala isinya. Saat ini dalam pekerjaan-Mu, kami akan mengajarkan kebenaran-Mu sesuai firman-Mu. Biarlah pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun, dan kami sebagai pendengar dapat memahami, mengerti kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran itu yang akan mengkuduskan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada hari ini sesuai dengan atau yang berrelevansi dengan pertanyaan atau yang berhubungan dengan pertanyaannya adalah siapa yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, siapa yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tidak memiliki Bapa. Tujuannya adalah supaya kita mengerti bahwa Allah memberikan pola standar untuk manusia dalam pola ini, yaitu firman Allah. Yang firman Allah ini adalah ada dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama Allah menjanjikan juru selamat, dalam Perjanjian Baru Allah memberikan juru selamat. Nah, jadi yang kita ajarkan pada saat ini adalah kegerapan daripada Perjanjian Lama, yaitu Perjanjian Baru. Jadi siapa yang tidak tinggal dalam pengajaran Kristus, maka dia tidak memiliki Bapa. Nah saudara, ini tujuannya supaya kita mengerti bahwa kita harus berdasarkan firman Kristus, dan kita harus melakukan sesuai dengan firman Kristus, dan kita dapat ajarkan juga sesuai dengan firman Kristus. Kita tidak bisa merubah, atau jangan kita mentang-mentang, oh saya sarjana teologi, atau saya profesor, lulusan profesor doktor teologi. Saudara, itu adalah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli Anda memiliki latar belakang apapun tentang edukasi Anda, tentang teologi, tetapi yang pasti bahwa Allah memberikan firman Injil supaya Anda membaca, melakukan, dan mengajarkan. Itu sangat penting. Oleh sebab itu saudara, mari kita membahas firman Tuhan, dan kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa dan anak, ya, maupun Bapa maupun anak. Jikalau ayat ke-10, jikalau seorang datang kepadamu, ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan jangan memberi salam kepadanya. Ayat 11, sebab siapa yang memberi salam kepadanya, ia dapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan yang akan kita bahas adalah, ya, apakah seorang pengajar Alkitab dapat mengajar di luar, ya, ajaran Injil Kristus, dan apakah dia dapat dikategorikan atau dapat dikatakan pengajar palsu? Saudara, sebelum kita akan menjawab menurut firman Tuhan, pertama-tama kita harus mengerti tentang definisi pengajar palsu. Saudara, kata pengajar palsu dalam bahasa Yunani adalah pseudo-didaskalos, yaitu pengajar palsu atau guru palsu, yang artinya bahwa guru palsu atau pengajar palsu ini mengajarkan yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Dia memakai analogi, pendapatnya, opininya, dan dia mengajarkan kepada orang, dan orang percaya itu. Apakah dia dikategorikan pengajar yang benar? Tidak saudara. Dan inilah akan kita bahas bersama. Mengapa seorang itu bisa keluar dari ajaran Kristus? Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, ada beberapa hal yang harus kita tahu
tentang kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Pertama adalah sebagaimana dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Rasul Yohanes mengatakan, "Hai saudara-saudaraku, ingat, kamu harus uji segala roh, karena banyak nabi palsu keluar ke seluruh dunia." Nah, ini menunjukkan kepada kita, saudara, pertama adalah Rasul Yohanes mengerti bahwa ada pengajar palsu. Pengajar palsu adalah pengajar yang tidak mengajarkan yang benar. Berarti pengajar tetap dikatakan pengajar, tapi dia palsu. Atau bahasa keren sekarang, saudara, disebut hoax. Nah, yang dikategorikan pengajar palsu itu apa? Atau ajaran palsu yang mana? Percik, ya, perempuan memimpin dalam pertemuan jemaat. Seharusnya perempuan harus lihat dalam pertemuan jemaat. Itu dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat ke 34-35, di mana seorang perempuan tidak bisa berbicara dalam pertemuan jemaat kalau dia karena merupakan aib, saudara. Ayat yang ke-35, kalau ada seorang bertanya kepada seorang perempuan bertanya kepada di dalam pertemuan, tanyakan kepada suaminya di rumah, karena merupakan aib, saudara. Ya. Nah, ini salah satu, saudara, pengajar yang tidak konsisten dengan Injil Kristus. Berikutnya, saudara, tentang percik. Kita sudah mengerti benar, siapapun Anda, ketika Anda masuk dalam teologi belajar Alkitab, tentunya Anda harus jujur bahwa baptisan di dalam Alkitab tidak pernah percik, atau dengan bendera, atau dengan pasir, tidak pernah, saudara. Tetapi yang ada adalah Yesus ajarkan Matius 28:19 itu baptisontes. Kedua, Markus 16 ayat 16 itu baptisteis. Kemudian Kisah Rasul 2 ayat 38 itu baptisteto. Kemudian Kisah Rasul 2:42 ayat 41 itu baptistesan. Tidak ada percik, saudara. Karena percik bahasa Yunani ada rantiso. Ya, itu yang pertama. Yang kedua erantismenos. Yang ketiga adalah erantismenos. Saudara, kalau Anda pengajar Alkitab terus tidak mengajarkan sesuai firman Tuhan, itulah Anda sebagai di kategori mengajarkan yang tidak benar, alias hoax, alias nabi palsu. Saudara, mengapa kita orang yang mengajarkan Injil tidak mengajarkan Injil sesuai dengan firman Tuhan, tidak mengajarkan Injil sesuai dengan firman Tuhan? Mengapa? Karena punya motivasi yang salah. Itulah sebabnya, kedua, saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 11 Petrus mengatakan, 1 Petrus 4 ayat 11a mengatakan, jika barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, saudara, mengapa harus bersetuju dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu yang menyelamatkan Anda dan saya, bukan lamu-lamu atau omong-omong kosong Anda sebagai pengajar Alkitab, tidak, atau lelucon Anda, ya, supaya pendengar tertawa dan lucu-lucu. Firman Tuhan, saudara, tidak seperti itu diajarkan. Firman Tuhan diajarkan adalah kita harus konsisten, dan kita harus serius, dan kita harus mengerti, memahami kebenaran dan melakukannya. Itulah kebenaran itu. Sehingga poin ketiga, ketika kita mengajarkan kebenaran itu, maka Yohanes 17 ayat ke-17 dikatakan, kuduskanlah mereka itu ke dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, mengapa kita harus sesuai dengan firman Tuhan mengajarkan kebenaran? Karena firman Tuhan itu yang akan mengkuduskan kita, saudara. Yang keempat, saudara, yang terakhir adalah, jikalau kita mengajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui apa yang telah tersurat, supaya tidak seorang pun yang membesarkan dirinya mengatas orang yang lain, sehingga kita memiliki integritas, supaya kita gila hormat. Hormati hamba Tuhan ini, konsisten kepada kebenaran. Bagaimana konsisten kepada kebenaran? Kita sendiri mengajarkan yang tidak benar. Itulah sebabnya melalui channel ini, saudara, kita diingatkan bagi pengajar-pengajar palsu agar kembali ke dalam firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan yang mengkuduskan kita, firman Tuhan yang menyelamatkan kita, dan firman Tuhan yang akan menghakimi kita. Dalam Roma 2 ayat ke-16, Paulus katakan, pada hari Allah menghakimkan segala rahasia, bersetuju dengan Injil yang kuberitakan. Yesus katakan dan tekankan dan tegaskan dalam Yohanes 12:48, siapa yang membuang aku dan tidak menerima perkataanku, maka ada satu yang menghukumkan dia, yaitu perkataan yang aku katakan, itulah yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. Ingat, pada hari kiamat. Anda sebagai pengajar palsu tidak sesuai firman Tuhan, saudara harus bertobat dan harus mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan agar kita dikuduskan oleh kebenaran itu. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami telah menerima siraman firman-Mu
di mana firman-Mu itu mengajarkan, menegur kami agar kami tinggal dalam pengajaran Kristus. Dan jika kami tidak memiliki tidak tinggal dalam pengajaran Kristus, kami tidak memiliki Allah. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami sebagai pengajar Alkitab konsisten kepada kebenaran-Mu, menghargai kebenaran-Mu dan takut akan kebenaran-Mu, sehingga kami tidak dapat merubah, tidak mengajarkan yang salah kepada orang lain. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.